Bab 1131, Serakah Seperti Serigala. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun para tetua sekte Yin yang sangat marah sehingga paru-paru mereka hampir meledak, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerahkan 950 batu asal dengan patuh. Tetua, aku menantikan pertemuan kita berikutnya. Setelah pemimpin bajak laut menerima batu asal, dia memandang kedua tetua sekte Yin yang sambil tersenyum. Dia tampak sangat ramah seolah-olah dia adalah salah satu teman mereka. Setelah mendengar kata-kata pemimpin bajak laut, kedua tetua sekte Yin yang sangat marah sampai-sampai mereka mengertakkan gigi dengan wajah memerah sepenuhnya. Dada mereka naik dan turun, dan mereka tidak bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka untuk waktu yang lama. Sampai jumpa, Nona kecil. Kemudian, pemimpin bajak laut memandang Duan Lingtian, yang menutup matanya dan tidak peduli dengan sekelilingnya, sebelum memimpin kelompok bajak laut ke dalam miniatur kapal cepat mereka dan pergi dengan suara siulan. Pada saat yang sama, kapal cepat sekte Yin yang mendapatkan kembali ketenangannya sekali lagi. Selain Duan Lingtian yang duduk di sana dengan mata terpejam dan Feng Tianwu yang duduk diam di sampingnya, semua orang lain yang hadir di tempat kejadian, termasuk Xiong Quan, hanya bisa menghela napas lega. Suasana barusan telah menekan mereka sampai-sampai sulit bagi mereka untuk bernapas. Sekarang, langit akhirnya menjadi cerah setelah badai besar. Tuan muda, apakah Anda melihat apa basis budidaya bajak laut itu? Xiong Quan memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan tenang. Menurutnya, tuan mudanya memiliki penilaian yang sangat baik dan selalu bisa melihat melalui basis kultivasi seseorang secara akurat. Dengan kekuatan mereka, jika Tianwu dan saya tidak bergerak, kami pasti akan dikalahkan bahkan jika Anda membantu kedua orang tua itu, jawab Duan Lingtian dari Xiong Quan dari samping. Lalu, Xiong Quan memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan cepat dipotong oleh Duan Lingtian lagi. Kau ingin bertanya kenapa aku tidak bergerak, kan? Ya, Xiong Quan mengangguk. Karena mereka bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan Origin Stone, mengapa saya harus bergerak? Jangan bilang bahwa saya bisa mendapatkan 1000 Origin Stone itu jika saya sudah bergerak. Ketika Duan Lingtian mencapai akhir kalimatnya, dia memutar matanya secara dramatis ke arah Xiong Quan. Saat Xiong Quan mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa tuan mudanya akan berpikir seperti ini. Seketika, dia tersenyum kecut pada dirinya sendiri secara diam-diam. Tuan muda benar-benar dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah mengerti pikirannya sama sekali. Pada saat itu, wajah kedua tetua sekte Yin yang masih sangat murung. Salah satu dari mereka terbang ke depan kapal cepat dan memulai kapal cepat lagi. Suara mendesing. Perahu cepat itu membubung di langit dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, tetua sekte Yin yang lainnya yang tidak mengendalikan kapal cepat melihat sekeliling ke kerumunan dan mengumumkan dengan suara yang dalam, "Saya percaya Anda semua menyaksikan apa yang terjadi barusan." Saat kata-kata tetua sekte Yin yang keluar dari mulutnya, wajah banyak orang langsung berubah masam. Jangan bilang bahwa kamu ingin kami mengeluarkan 950 batu asal itu. Segera, banyak orang berspekulasi dengan wajah ngeri. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan untuk meminta kita membayar? Jelas bahwa merekalah yang tidak berguna dan tidak dapat melindungi kita. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain menyerahkan biaya tol kepada bajak laut. Banyak orang mengeluh dengan ekspresi tidak puas dan marah. Jika ada orang yang hadir di tempat kejadian yang jauh lebih tenang, itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Melihat ekspresi acuh tak acuh yang samar di wajah Duan Lingtian, seolah-olah dia sudah tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Huff, tetua sekte Yin yang mendengus. Setelah suaranya yang menggelegar meredam keributan di kapal cepat, dia berkata dengan nada dalam, "Biaya yang Anda bayarkan barusan hanyalah biaya transportasi bagi Anda untuk naik kapal cepat sekte Yin yang kami ke tanah dalam. Salah satu yang baru saja kami bayar adalah asuransi jiwamu. Seandainya kami tidak membayarnya, bukan hanya kami, bahkan kalian tidak akan bisa bertahan sama sekali." Siapa yang berani membantah ini sama sekali? Saat tetua sekte Yin yang mencapai akhir kalimatnya, ada sedikit kemarahan dalam nada suaranya. Untuk sesaat, keheningan yang sempurna menguasai seluruh kapal cepat. Meskipun banyak orang masih kesal, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi karena mereka takut akan membuat marah tetua sekte Yin yang di depan. "Elder,
Berapa yang harus kita bayar per orang kalau begitu? Seseorang mengajukan pertanyaan yang terbentuk di benak setiap orang. Aku sudah menghitungnya. Ada total 73 orang di kapal, jadi masing-masing dari kalian harus membayar 15 batu asal, jawab sesepuh sekte Yin Yang. 73 orang, dan masing-masing dari mereka harus membayar 15 batu asal. Banyak orang yang hadir di tempat kejadian langsung murung. Jika mereka benar-benar menyerahkan batu-batu itu, tidak hanya mereka semua akan menanggung biaya tol yang diberikan kepada kelompok bajak laut tadi, tetapi para tetua sekte Yin yang akan dapat memperoleh tambahan 100 batu asal dari barang rampasan. Banyak dari mereka ingin membantah, tetapi mereka segera menyadari tatapan tajam yang ditembakkan tetua sekte Yin yang ke arah mereka. Untuk sesaat, masing-masing dari mereka ketakutan dan menjadi tenang. Seketika, seluruh kapal cepat itu terdiam. Penatua, saya tidak membawa 15 batu asal, sebuah suara tiba-tiba bergema dan memecah kesunyian di udara. Itu adalah seorang pria yang menatap tetua sekte Yin yang tanpa daya saat dia berbicara. Kamu tidak memiliki 15 batu asal. Apakah kamu yakin? Wajah tetua sekte Yin yang menjadi gelap, dan matanya berbinar dingin saat dia bertanya. Tetua, saya benar-benar tidak memiliki begitu banyak batu asal bersama saya. Jika Anda tidak percaya, saya dapat menghapus klaim kepemilikan cincin tata ruang untuk Anda lihat, jawab pria itu dan melanjutkan untuk melepas cincin tata ruang tangannya. Tidak perlu, tetua sekte Yin yang membuka mulutnya untuk menghentikannya. Tidak dibutuhkan, mata pria itu langsung berbinar. Dia berpikir bahwa tetua sekte Yin yang mengasihaninya dan telah memutuskan untuk tidak mengambil batu asal darinya. Namun, apakah ada makan siang gratis di dunia ini? Tentu saja tidak. Saat dia hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan pidato panjang dan berbunga-bunga, dia tiba-tiba melihat kilatan di depan matanya. Seseorang baru saja muncul di depan matanya. Melihat lebih dekat, bukankah itu tetua sekte Yin Yang? Sebelum dia bisa merespon tepat waktu, yang bisa dia rasakan hanyalah rasa sakit yang tajam dan menyayat hati yang datang dari bawah perutnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia pingsan bahkan sebelum dia bisa melepaskan jeritan melengking. Bam! Pada saat yang sama, ledakan keras bergema di udara, menyebabkan sekelompok orang di kapal cepat untuk berpaling sekaligus. Adegan di depan membuat setiap orang dari kerumunan langsung terperanjat. Tetua sekte Yin yang dengan santai melemparkan pukulan dan melumpuhkan dantian pria itu. Ketika pria itu baru saja pingsan karena rasa sakit, dia meraih lengannya dan melemparkannya keluar dari kapal cepat. Ketika pria itu terlempar keluar dari kapal cepat, dia langsung dibangunkan oleh angin kencang Qi. Saat dia menyadari apa yang terjadi, dia sudah terjun ke permukaan air sungai Ruo Sui dengan kecepatan tinggi. Semua orang banyak di kapal cepat bisa mendengar jeritan memekakkan telinga yang menghilang begitu muncul. Untuk sesaat, kapal cepat itu memasuki keheningan yang mati sekali lagi. Dahi banyak orang meneteskan keringat dingin. Sungguh langkah yang cerdas. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan melihat sesepuh Yin yang telah melemparkan pria itu keluar dari kapal cepat dengan penuh minat. Dia bisa melihat bahwa tetua sekte Yin yang sengaja melakukan itu. Seperti kata pepatah, hati peminum tidak ada di dalam cangkir. Seperti yang dia duga, setelah metode meneror yang dilakukan oleh tetua sekte Yin yang, orang-orang lainnya segera kehilangan nyali dan menyerahkan batu asal dengan patuh. Segera, hanya Duan Lingtian dan dua lainnya, serta lelaki tua yang duduk di depannya, yang belum membayar. Melihat tetua sekte Yin yang berjalan ke arah mereka, lelaki tua itu buru-buru mengeluarkan 15 batu asal dan siap untuk menyerahkannya. Tunggu sebentar, tepat pada saat ini, Duan Lingtian membuka mulutnya untuk menghentikan lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Duan Lingtian dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Duan Lingtian. Elder, aku baru saja membantumu menyelamatkan 50 origin stone. Bukankah seharusnya kamu melewatkan kita berempat? Duan Lingtian menatap tetua sekte Yin Yang dan bertanya. Keributan. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, sebelum tetua sekte Yin Yang bahkan bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, kerumunan di kapal cepat sudah menjadi gempar. Baru saja, alasan dia menawar dengan pemimpin bajak laut adalah agar dia tidak perlu membayar batu asal sekarang. Apakah dia sudah menebak bahwa tetua sekte Yin yang akan meminta kita untuk menyerahkan batu asal? Sungguh orang yang keji. Aku tidak percaya dia benar-benar masih memiliki pikiran untuk memikirkan hal-hal ini saat itu.
Banyak orang menghela nafas dalam hati. Menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, sesepuh Sekte Yin yang benar-benar mengabaikannya seolah-olah dia belum pernah mendengar kata-katanya sama sekali sambil terus menatap pria itu. Apakah kamu yakin tidak ingin menyerahkannya? Tidak, aku akan memberikannya padamu. Saat lelaki tua itu melihat kecemerlangan dingin berkilauan di mata tetua Sekte Yin Yang, dia menjadi tergesa-gesa dan dengan cepat menyerahkan 15 batu asal di tangannya. Hanya sampai lelaki tua itu menyerahkan batu asal, Duan Lingtian kembali ke akal sehatnya. Seketika wajahnya berubah murung. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa sesepuh Sekte Yin yang ini sebenarnya serakah ini. Duan Lingtian sudah mengatakannya dengan keras, namun tetua masih bersikeras memaksa lelaki tua itu untuk menyerahkan batu asal. Di bawah pengawasan orang lain, setelah tetua Sekte Yin yang mengambil batu asal dari lelaki tua itu, dia melanjutkan untuk melihat Duan Lingtian dan dua lainnya sebelum dia berkata dengan nada tenang, kalian bertiga, 45 batu asal. Meskipun nadanya tenang, itu berisi petunjuk kuat bahwa tidak ada ruang untuk keraguan. 45 batu asal. Duan Lingtian memandang tetua Sekte Yin yang dekat dengannya saat dia mendengus, apakah kamu tuli? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa aku telah membantumu menyelamatkan 50 batu asal? Itu dia. Dan ini dia. Saat ini, semua orang telah menyerahkan batu itu kecuali kalian. Apa menurutmu ini bisa diterima? Tetua Sekte Yin yang juga mendengus. Rasa dingin yang membekukan darah bersinar dari kedalaman matanya seolah-olah dia akan bergerak pada Duan Lingtian dan dua lainnya jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Itulah tepatnya yang ingin dia lakukan. Dia sudah lama ingin membunuh ketiga orang di depannya ini karena merebut kekayaan yang ditinggalkan organisasi pelahap emas. Namun, dia belum menemukan kesempatan atau alasan untuk melakukannya. Lagi pula, jika dia membunuh ketiganya sejak awal, tidak ada keraguan bahwa tindakannya akan mengumumkan kepada semua orang bahwa Sekte Yin yang merekalah yang mengizinkan organisasi pelahap emas untuk melakukan penipuan. Dalam hal ini, citra dan nama Sekte Yin yang mereka pasti akan hancur. Namun, itu berbeda sekarang. Dia akhirnya menemukan kesempatan dan alasan sekarang. Pada saat ini, betapa dia berharap tiga orang di depan menolak untuk membayar 45 batu asal dengan cara ini sehingga dia memiliki alasan untuk membunuh tiga orang di depan dan membuang mereka keluar dari kapal cepat. Jangan terlalu serakah sebagai manusia. Kita harus menghindari usaha yang curam. Duan Lingtian menyipitkan matanya saat cahaya dingin melintas di mata mereka. Nada suaranya sengaja diturunkan beberapa tingkat karena mengisyaratkan kemarahannya yang akan meledak kapan saja sekarang. Kau tidak ingin menyerahkannya, tetua Sekte Yin yang tertawa. Itu adalah tawa nakal. Yang kedua yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat tetua Sekte Yin yang berdiri di depan Duan Lingtian hendak bergerak untuk membunuhnya dan merebut cincin tata ruang darinya sebelum melemparkannya keluar dari kapal cepat. Kotoran, sebuah teriakan keras dan putus asa bergema di udara. Itu datang dari tetua Sekte Yin yang mengendalikan kapal cepat. Itu bajak laut sialan itu lagi. Kita benar-benar tidak beruntung. Bab 1132, Empat Preman Sungai Selatan. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Bajak laut. Segera, seluruh kapal cepat jatuh ke dalam kepanikan yang mendalam. Apakah itu kelompok bajak laut dari tadi? Seseorang bertanya segera. Itu kelompok bajak laut lain. Tetua Sekte Yin yang berdiri di depan kapal cepat menjawab dengan ekspresi pucat. Kelompok bajak laut lain. Seketika, semua orang di kapal cepat menjadi pucat karena yang ada dalam pikiran mereka sekarang hanyalah betapa sialnya mereka. Sudah berapa lama menemukan dua kelompok bajak laut berturut-turut? Anggap dirimu beruntung. Setelah tetua Sekte Yin yang lainnya, yang menatap mata Duan Lingtian dengan pandangan kotor, dia berbalik dan berjalan menuju tetua lainnya yang berada di depan kapal cepat sebelum bekerja sama dengannya. Sejak awal, Duan Lingtian tetap tenang, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya sama sekali. Dia tidak bereaksi terhadap kemarahan tetua Sekte Yin Yang, dia juga tidak merasa panik tentang kelompok bajak laut yang sedang menuju ke sini. Adik laki-laki, jika kita benar-benar bisa bertahan kali ini, akan lebih baik jika kalian menyerahkan batu asal saja. Saat ini, lelaki tua itu, yang tidak jauh, memandang Duan Lingtian sambil menghela nafas, kami benar-benar tidak mampu menyinggung anggota Sekte Yin Yang. Tidak perlu mengorbankan hidupmu hanya demi ledakan kemarahan sesaat. Senior, tidak peduli kapan,
saya tidak akan pernah menyetujui permintaan konyol apapun, Duan Lingtian tersenyum dan menjawab dengan hati-hati. Kamu, pria tua itu kehilangan kata-kata. Untuk sesaat, yang bisa dia lakukan hanyalah bergumam, orang-orang bodoh bergegas masuk ke tempat yang ditakuti para malaikat dengan pelan. Kelompok bajak laut ini ada di sini hanya dengan 4 kapal cepat mini. Xiong Kuan bertanya, tatapannya terkunci di depan di mana dia melihat 4 miniatur kapal cepat terbang dengan cepat di sana. Saat itu, banyak orang juga melihatnya. Hanya 4 kapal cepat mini. Sepertinya itu pasti sekelompok kecil bajak laut. Mereka tidak memiliki banyak orang seperti kelompok bajak laut sebelumnya. Kedua tetua sekte Yin yang pasti bisa menangani kelompok kecil seperti itu, kan? Banyak orang sedang berdiskusi satu sama lain. Dari nada suara mereka, terlihat bahwa mereka sangat meremehkan para perompak di 4 kapal cepat mini. Namun, banyak orang lain, termasuk Duan Lingtian dan 2 tetua sekte Yin yang tidak berpikir demikian sama sekali. Menurut pendapat mereka, jika satu bajak laut yang memiliki kecakapan bela diri yang kuat adalah bagian dari kelompok bajak laut yang sedang menuju ke sana sekarang, mereka dapat dengan mudah memusnahkan mereka semua bahkan jika itu hanya satu miniatur kapal cepat. Di benua Cloud, yang kuat dihormati. Jumlah orang tidak menentukan kemenangan pertempuran antara seniman bela diri. Itu seperti halnya jika 10 seniman bela diri tahap transformasi Void menemukan seorang raja bela diri. Yang terakhir bisa membantai mereka semua hanya dalam rentang beberapa napas. Mengambil contoh seniman bela diri tahap transformasi Void sebagai contoh lagi, pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak Void juga bisa membantai banyak seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat rendah dengan mudah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa saat kemudian, 4 kapal cepat mini tiba dan mengepung bagian depan, belakang, kiri dan kanan kapal cepat sekte Yin Yang. Pada saat yang sama, kapal cepat sekte Yin Yang juga terhenti. Meskipun kelompok bajak laut yang muncul tidak meminta kapal cepat sekte Yin Yang untuk berhenti, dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya sama sekali bahkan jika kapal cepat terus bergerak. Jika lawan memutuskan untuk melancarkan serangan ke kapal cepat, semua orang yang ada di kapal akan mati. Dalam hal ini, mereka mungkin lebih bijaksana dan mengambil inisiatif untuk menghentikan perahu agar perahu cepat tidak rusak. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat ketika kapal cepat itu stabil, serangkaian suara siulan angin bergema dan sebelum sebagian besar orang menyadari apa yang terjadi, 4 sosok telah melesat entah dari mana di atas kapal cepat itu. Seorang lelaki tua mengenakan jubah emas panjang berdiri di depan kapal cepat. Lelaki tua itu melayang di udara seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungan sekitar, mengalir dengan rasa tekanan yang tak terlihat. 2 lelaki tua berjubah perak berdiri di setiap sisi kapal cepat. Kedua lelaki tua berjubah perak ini memiliki satu kesamaan, mereka identik satu sama lain. Mereka adalah sepasang kembar, berdiri di sana, mereka juga memberikan rasa tekanan, dan meskipun itu tidak sekuat pria berjubah emas, itu kurang lebih sama. Pria parubaya lain berjubah tembaga berdiri di belakang kapal cepat. Pria parubaya itu menyapu setiap sudut kapal cepat dan akhirnya mendarat di sosok merah. Wanita yang cantik. Orang yang dia tatap tidak lain adalah Feng Tianwu. Fitur Feng Tianwu yang sangat indah yang dapat menggulingkan seluruh bangsa sudah cukup untuk memikat semua makhluk hidup dan membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Dalam hal itu, keserakahan dan muncul di mata pria berjubah tembaga saat senyum jahat merayap ke sudut mulutnya. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan memecah kesunyian dan suasana yang menindas di kapal cepat. 3 saudara laki-lakiku, kamu akan memiliki saudara ipar mulai hari ini dan seterusnya. Tepat pada saat ini, tampaknya hanya ada Feng Tianwu dan 3 temannya di dunia di mata pria berjubah tembaga. Adapun orang lain, mereka benar-benar diabaikan olehnya. Desir, desir, desir. Seketika, lelaki tua berjubah emas dan 2 lelaki tua berjubah perak mengalihkan pandangan mereka ke Feng Tianwu secara bersamaan. 3 pasang mata langsung menyala secara bersamaan. Wanita yang sangat cantik, pria tua berjubah emas itu memuji. Wanita cantik seperti itu memang layak untuk saudara keempat kita, salah satu lelaki tua berjubah perak meratap. Aku tidak percaya bahwa akan ada wanita yang begitu menawan di kapal cepat sekte Yin Yang ini. Saudara keempat, kamu benar-benar beruntung kali ini. Pria tua berjubah perak lainnya terkekeh. Haha, mendengar kata-kata ketiga lelaki tua ini,
pria parubaya berjubah tembaga itu tertawa, senang dengan dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyadari bahwa pada saat itu, pemuda berbaju ungu, yang berdiri di samping wanita yang dia sukai, memelototinya, matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat membunuh yang membekukan darah. Kamu, melihat seseorang mengatakan kata-kata kotor seperti itu kepada wanita tuan mudanya sendiri, nona muda masa depannya, Xiong Quan langsung diliputi amarah. Tubuhnya yang kokoh bergetar saat dia akan bergerak. Akulah yang akan membunuhnya. Sebuah suara tenang memasuki telinga Xiong Quan dan menghentikannya tepat waktu. Pada saat yang sama, Feng Tianwu berdiri. Gaun merahnya di tubuhnya berkibar tanpa angin seperti gumpalan api yang membakar dengan kuat. Saat terbakar dengan ganas, ia membubung tinggi di udara dan memancarkan aura panas. Aura panas menggelinding dan menjelma menjadi embusan gelombang udara yang membakar, memicu serangkaian badai yang menghanguskan yang membuat kerumunan di atas kapal cepat itu seolah-olah berada di gunung berapi. Haha, kakak keempat, sepertinya calon istrimu mudah marah. Tidak mudah untuk mengendalikannya, tahu. Salah satu lelaki tua berjubah perak itu tertawa. Jika dia mudah dikendalikan, apa bedanya dia dibandingkan dengan gadis-gadis biasa lainnya? Ini adalah tipe gadis yang aku suka. Dia Pria parubaya berjubah tembaga itu menjulurkan lidahnya untuk menjilat bibirnya yang kering. Ketika dia melihat Feng Tianwu lagi, matanya bersinar lebih terang. Pada saat yang sama, jubah tembaga di tubuhnya mulai berkibar juga. Kalian adalah 4 preman Sungai Selatan. Saat pertempuran hampir meledak antara Feng Tianwu dan pria berjubah tembaga, sebuah suara berteriak keras dan menarik perhatian semua orang. Orang yang berteriak keras adalah salah satu tetua sekte Yin Yang. Darah mengalir dari wajahnya saat dia menatap ngeri pada pria tua berjubah emas di depannya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. T4 Preman Sungai Selatan. Pada saat yang sama, warna juga terkuras dari wajah tetua sekte Yin yang lainnya segera. Keputusasaan bahkan bisa terlihat di matanya. 4 Preman Sungai Selatan. Apa itu? Mengapa kedua tetua sekte Yin yang ini memiliki reaksi yang sangat besar? Aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Tapi kupikir mereka pasti kuat. Kalau tidak, kedua tetua sekte Yin yang ini tidak akan kehilangan ketenangan seperti itu. Itu benar, kedua tetua sekte Yin yang bahkan tidak dalam keadaan ini ketika mereka menghadapi kelompok bajak laut barusan. Sepertinya keempat bajak laut ini lebih kuat dari kelompok bajak laut barusan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat ekspresi dari dua tetua sekte Yin Yang, ketakutan langsung menimpa semua orang di kapal cepat. Keputusasaan mulai menyebar di antara mereka dan segera menjadi di luar kendali mereka. Jangan bilang kalau mereka sebenarnya adalah F4 Southern River Preman. Tiba-tiba, seorang pria parubaya tampak tersadar saat wajahnya langsung pucat. Mengapa? Pernahkah Anda mendengar tentang mereka sebelumnya? Banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pria parubaya itu segera. Jika mereka benar-benar 4 preman Sungai Selatan, maka kita semua bisa mengabaikan gagasan untuk bertahan hidup hari ini lagi. Wajah pria parubaya itu menjadi sangat pucat saat dia bergumam dengan suara rendah. 4 preman Sungai Selatan adalah salah satu yang terkuat di antara banyak kelompok bajak laut di selatan Sungai Ruosui. Di antara mereka, penjahat emas adalah pembangkit tenaga listrik di tahap marsial monark tingkat ke-6. 2 preman perak berada di tahap marsial monark tingkat ke-5 dan ke-4 masing-masing. Bahkan penjahat tembaga terlemah ada di panggung Raja Bela Diri tingkat ke-3. Saat pria parubaya itu mencapai akhir kalimatnya, tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Penjahat emas, penjahat perak, penjahat tembaga, orang-orang di kapal cepat menyapu pandangan ngeri pada lelaki tua berjubah emas, lelaki tua berjubah perak, dan lelaki parubaya berjubah tembaga dan mulai menjadi pucat segera. Kalian berdua pasti tetua sekte Yin Yang, bukan? Kurasa itu pasti hari sialmu karena harus bertemu dengan kami, 4 preman Sungai Selatan. Orang tua berjubah emas, yang juga dikenal sebagai penjahat emas, mencuri pandang sekilas kedua tetua sekte Yin Yang pucat. Desir, ketika dua tetua sekte Yin Yang melihat penjahat emas melihat ke arah mereka dan mengucapkan kata-kata seperti itu, warna wajah mereka langsung terkuras. Salah satu tetua sekte Yin yang memohon dengan ekspresi ngeri, penjahat emas senior, hari ini adalah hari besar saudaramu, jadi tolong kasihanilah kami. Kami bersedia menyerahkan semua batu asal bermutu tinggi yang kami miliki, kepadamu. Hari besar, Gold Tag sedikit tercengang. Itu benar,
Bukankah kakakmu sudah menyukai wanita itu? Dia sangat langka, sangat cantik dan jika kakakmu bisa menikahinya, itu pasti berkat 3 reinkarnasinya. Penatua Sekte Yin yang lainnya buru-buru masuk. Ketika dia sampai di sana, dia bahkan melirik pria parubaya berjubah tembaga dan wanita berpakaian merah yang berada di jalan buntu di kejauhan. Wanita berbaju merah itu tidak lain adalah Feng Tianwu. Saat dia mendengar kata-kata tetua Sekte Yin Yang, wajahnya yang dingin langsung tertutup lapisan es lainnya saat dia memancarkan embusan aura dingin yang tidak ramah dan tidak bisa didekati. Sepasang mata musim gugurnya sekarang bersinar dingin seolah-olah dia akan melahap seseorang. Ekspresi Duan Lingtian langsung menjadi gelap. Matanya yang sangat dingin sekarang menatap kedua tetua Sekte Yin yang seolah-olah mereka adalah sepasang orang mati. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi sepasang telapak tangannya sudah mengepal erat. Saat ini, ketika banyak orang di kapal cepat Sekte Yin yang memandang kedua tetua, penghinaan tertulis di wajah mereka masing-masing. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa kedua tetua Sekte Yin yang ini akan mengambil seorang wanita untuk menjadi tameng mereka untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Tentu saja, ada juga banyak orang yang melihat penjahat emas dengan cemas, berharap dia akan melepaskan mereka karena ini. Huff, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kakak keempatku tidak layak untuknya? Setelah mendengar kata-kata tetua Sekte Yin Yang, wajah penjahat emas mengeras saat niat membunuh bersinar di matanya dengan jubah emasnya mulai berkibar juga. Bab 1133, Kematian Penjahat Tembaga. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tidak, tentu saja tidak. Melihat penjahat emas menyapu pandangan tajamnya ke arahnya, ketakutan muncul pada sesepuh Sekte Yin yang sedang dikunci sehingga dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan. Namun, klarifikasinya datang terlambat. Suara mendesing, penjahat emas menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali sekali lagi, dia sudah berdiri di depannya. Ledakan, energi besar menyembur keluar dari tubuh penjahat emas dan mengalir keluar seperti air pasang. Sebelum tetua Sekte Yin yang menyadari apa yang terjadi, seluruh orangnya sudah tenggelam di dalamnya. Untuk sesaat, sebelum tetua Sekte Yin yang bahkan bisa berteriak keras, dia sudah benar-benar musnah dan menjadi debu, hanya menyisakan cincin tata ruang yang turun dari udara secara bertahap. Seorang seniman bela diri tahap marsial monark tingkat keempat telah langsung dimusnahkan hanya dalam sedetik. Ini adalah kekuatan tahap marsial monark tingkat ke-6. Setelah melihat adegan ini, kengerian langsung muncul pada semua orang di kapal cepat, selain Duan Lingtian, Feng Tianwu dan 3 preman lain dari 4 preman Sungai Selatan, terutama tetua Sekte Yin yang lainnya yang baru saja menyaksikan preman emas membunuh temannya dan sekarang memegang cincin tata ruang yang ditinggalkan oleh temannya yang sudah meninggal. Tanpa ragu, kabur, dengan sekejap tubuhnya, dia segera melarikan diri keluar dari kapal cepat. Namun, apakah dia bisa melarikan diri? Mengesampingkan kedalamannya, hanya kekuatan energi asalnya dari tahap marsial monark tingkat keempat saja adalah 2000 naga bertanduk kuno lebih lemah dari seniman bela diri tahap marsial monark tingkat ke-6. Apakah dia benar-benar ingin melarikan diri di depan tahap marsial monark tingkat ke-6 dengan perbedaan besar dalam kekuatan mereka? Ledakan, tanpa ketegangan, sesepuh Sekte Yin yang tersisa juga dimusnahkan oleh penjahat emas dalam sekejap, mengikuti langkah temannya. Setelah dia meninggal, cincin tata ruang yang tersisa juga menghilang di tangan penjahat emas. Kabur. Melihat dua tetua Sekte Yin yang dimusnahkan, keterkejutan melanda orang-orang yang tersisa. Dengan teriakan, mereka berdesakan dan melarikan diri ke segala arah meskipun mereka tidak yakin apakah mereka akan berhasil melarikan diri atau tidak. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka tidak melarikan diri, mereka pasti akan mati. Ketika beberapa dari orang-orang ini meninggalkan kapal cepat, mereka langsung ditelan oleh tarikan gravitasi yang kuat dari sungai Ruo Sui dan kehilangan nyawa mereka sepenuhnya. Orang-orang yang tersisa langsung menjadi pucat saat mereka diingatkan betapa mengerikannya air sungai di sungai Ruo Sui itu. Untuk sesaat, sekelompok orang yang panik tetap berada di kapal cepat dengan patuh sambil melihat dengan putus asa pada preman emas dan 2 preman perak yang memelototi mereka dengan lapar. Tidak ada yang bergerak sama sekali di kapal cepat, bahkan Duan Lingtian dan Xiong Kuan. Kamu, layak menjadi milikku, tembaga tag, wanita. Sama seperti perahu cepat itu entah bagaimana suram, sebuah suara bergema dan menarik perhatian semua orang.
Itu adalah penjahat tembaga dari 4 preman Sungai Selatan yang berbicara dengan Feng Tianwu. Namun, jawaban yang dia dapatkan adalah pedang tajam dan cepat yang diacungkan oleh Feng Tianwu. Desir, api merah-merah tirani meroket dari pedang fleksibel merah sepanjang 5 kaki, yang seperti ular roh merah berapi-api dan segera berubah menjadi naga berapi yang memamerkan taringnya pada penjahat tembaga. Pada saat yang sama, serangkaian ledakan yang menusuk telinga meletus di udara di mana naga api itu melintas. Setelah aliran udara diperas dan ditekan, itu memantul, dan gelombang udara yang panas menyembur keluar. Untuk sesaat, kerumunan di kapal cepat sekali lagi diselimuti oleh badai panas. Namun, saat ini, tidak ada orang yang memiliki keadaan pikiran untuk khawatir tentang hal ini, apalagi menonton pertempuran antara Feng Tianwu dan Tag Tembaga. Saat itu, mereka semua melihat dengan cemas pada penjahat emas dan 2 penjahat perak di kejauhan. Kehidupan mereka yang lemah sekarang berada di tangan ketiganya. Jika ketiganya memutuskan untuk membunuh mereka, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tenanglah, sebelum kakak keempatku berhasil menjinakkan calon istrinya, kami tidak akan melakukan apapun pada kalian sama sekali, kami tetap ingin kalian semua menjadi saksi untuk kakak keempat kami, kata si penjahat emas tanpa basa-basi. Peringatan, suaranya dipenuhi dengan tawa yang menyenangkan. Tepat sekali, kedua preman perak menganggukkan kepala mereka juga. Sama seperti preman emas, perhatian mereka tertuju pada Tag Tembaga dan Feng Tianwu yang sudah memulai pertempuran mereka. Keduanya terkunci di tengah-tengah pertempuran yang ketat sekarang. Adik ipar kita ini sangat luar biasa. Hanya tingkat pertama Martial Monarch Stage dan dia telah memahami kedalaman api dan pedang yang begitu kuat. Salah satu penjahat perak mengawasi sebentar sebelum berkomentar dengan heran. Hanya dengan basis kultivasi tahap Martial Monarch tingkat pertama, dia mampu memobilisasi energi langit dan bumi bersama-sama untuk menjadi kekuatan satu naga hitam kuno. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bukan manusia, teriak Silver Tag lainnya, di dalam. Apakah dia manusia atau bukan, tidak masalah selama kakak keempat menyukainya, si penjahat emas menimpali. Penjahat emas dan 2 penjahat perak dengan santai bertukar percakapan satu sama lain, tetapi orang-orang di kapal cepat, di sisi lain, sangat tersiksa. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak akan mati untuk saat ini, mereka juga melihat ke arah di mana ketiganya menatap dan menyaksikan pria dan wanita yang terlibat dalam pertempuran. Wanita berbaju merah bergerak seperti nyala api. Setiap serangannya tampak seolah-olah dia telah menghilang di depan mata mereka. Suara mendesing. Serangkaian suara mengiris pedang yang menghilang begitu muncul menghantam telinga mereka seperti deru guntur. Pria parubaya berjubah emas itu memegang pemecah pedang di masing-masing tangannya. Dengan setiap gerakannya, pemecah pedang dikerahkan dengan kekuatan yang begitu besar sehingga memicu serangkaian angin. Ketika mereka dicambuk dan ditarik, seolah-olah mereka membentuk jaring yang terbentang luas yang menyelimuti wanita berbaju merah itu. Masing-masing dari mereka memiliki siluet naga hitam kuno di atas 2 kepala mereka dengan beberapa ribu siluet naga bertanduk kuno juga. Betapa kuatnya! Aku tidak percaya dia benar-benar sekuat ini. Tepat sekali, wanita ini benar-benar luar biasa bisa bertarung sampai menemui jalan buntu dengan Copper Tag. Sangat disayangkan bahwa Copper Tag adalah yang terlemah di antara 4 preman Sungai Selatan. Bahkan jika dia benar-benar mampu mengalahkan Copper Tag, dia masih tidak bisa melawan 3 preman lainnya dan menyelamatkan kita semua. Sekelompok orang yang awalnya memuji Feng Tianwu perlahan-lahan kehilangan harapan mereka ketika mereka mencapai akhir percakapan mereka, dan mereka segera melepaskan semua harapan sepenuhnya. Tuan muda, bisakah Nona Tianwu mengalahkannya? Xiong Kuan sedang menyaksikan pertempuran besar di depan matanya dengan ekspresi murung. Sebagai tahap Martial Monarch tingkat pertama, dia samar-samar bisa melihat 2 gerakan cepat. Tentu saja, Duan Lingtian, yang juga menonton pertempuran, menganggukkan kepalanya dengan penuh percaya diri. Pria parubaya berjubah tembaga, penjahat tembaga, memiliki basis kultivasi tahap Martial Monarch tingkat ketiga. Ketika energi asalnya sepenuhnya dilepaskan, itu setara dengan kekuatan 4.000 naga bertanduk kuno. Seiring dengan dorongan dari senjata roh kelas 1 di tangannya, itu bisa memberinya dorongan kekuatan sekitar 3.500 naga bertanduk kuno. Selain itu, dia telah memahami 1 kedalaman tahap raja tingkat ketiga dan 2 konsep transformasi void tingkat ke-9.
Yang pertama sama dengan kekuatan 4.000 naga bertanduk kuno sedangkan yang terakhir memiliki kekuatan total 2.000 naga bertanduk kuno. Untuk alasan ini, kekuatan yang terkandung dalam pemecah pedang ganda yang dia gunakan memiliki kekuatan satu naga hitam kuno yang ditambahkan bersama dengan sekitar 3.500 naga bertanduk kuno lainnya. Pangkalan budidaya Tianwu berada di tingkat pertama Martial Monarch Stage. Origin energinya memiliki kekuatan 2.000 naga bertanduk kuno. Pedang roh kuasa Royal Grade memberikan dorongan kekuatan 2.000 naga bertanduk kuno. Seiring dengan tahap raja tingkat keempat, kedalaman api dan pedang yang dia pahami, itu sama dengan kekuatan satu naga hitam kuno. Ketika dia mengeluarkan potensi penuhnya, dia dapat mengeluarkan kekuatan satu naga hitam kuno dan 4.000 naga bertanduk kuno. Dia adalah sekitar 500 naga bertanduk kuno, lebih kuat dari penjahat tembaga. Ketika semua orang di tempat kejadian memusatkan perhatian mereka pada Feng Tianwu dan penjahat tembaga, Duan Lingtian dengan jelas melihat melalui fenomena langit dan bumi di atas kepala penjahat tembaga. Dia bisa melihat bahwa karena perbedaan kekuatan dari hanya 500 naga bertanduk kuno bersama dengan kedalaman tahap raja tingkat ketiga yang dipahami oleh penjahat tembaga, dia sedikit bisa menekan Tianwu sedikit. Sulit bagi Tianwu untuk mendapatkan kemenangannya dalam bentrokan langsung. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu kesempatan untuk muncul dengan sendirinya. Kesempatan untuk melepaskan pukulan mautnya. Untuk alasan ini, dia dengan sengaja terlibat dalam perkelahian dengan Tag Tembaga. Haha, kakak keempat, jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengendalikan calon istrimu. Penjahat emas tertawa terbahak-bahak. Itu benar, kakak keempat. Jika kamu tidak bisa mengendalikan kakak iparku dan membutuhkan bantuanku, beritahu aku, oke. Tepat sekali. Namun, sebagai saudaramu, kami hanya bisa membantumu sekarang, loh. Ketika sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mewujudkan pernikahanmu, kami tidak dapat melakukan apapun untuk membantumu lagi jika kamu masih tidak bisa mengendalikannya, dua preman perak lainnya mengejek. Penjahat tembaga sangat jengkel sehingga wajahnya benar-benar memerah. Serangan di tangannya menjadi lebih ganas seiring berjalannya waktu, memaksa Feng Tianwu mundur ke belakang seolah-olah dia sekarang berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kata-kata ketiga preman itu terdengar jelas oleh Duan Lingtian, menyebabkan wajahnya semakin gelap. Suara mendesing. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi saat dia tiba-tiba berdiri. Langkahnya mengejutkan Xiong Quan, membuatnya mengikuti juga. Sama seperti energi asal di tubuh Duan Lingtian berguling dan hendak mengisi. Desir. Ada suara mengiris yang menghilang begitu muncul tiba-tiba beresonansi. Itu jauh lebih kental dan lebih cepat daripada suara pedang mengiris sebelumnya. Kakak keempat, pada saat yang sama, Duan Lingtian mendengar teriakan melengking dari penjahat emas dan dua penjahat perak. Duan Lingtian langsung menoleh. Set, Feng Tianwu akhirnya menemukan kesempatannya. Dengan mengacungkan pedangnya, dia menusuknya melalui dada koper Tag tanpa hambatan seperti Phoenix berapi-api yang menyerang dengan cepat. Saat berikutnya, tubuh koper Tag terbelah menjadi dua sebelum dibakar menjadi abu. Saat Duan Lingtian melihat adegan ini, matanya langsung menyala. Dia membunuh Tag Tembaga. Pada awalnya, orang-orang di kapal cepat tercengang dengan ketidakpercayaan yang merayap di wajah mereka. Segera, warna mengering dari wajah mereka. Dengan tindakannya ini, preman emas dan preman perak tidak akan pernah melepaskannya. Setelah orang banyak kembali ke akal sehat mereka melihat Feng Tianwu dengan tatapan menyedihkan. Menurut pendapat mereka, Feng Tianwu, yang kekuatannya hanya setingkat lebih tinggi dari koper Tag, tidak akan mampu mengalahkan salah satu dari tiga orang terkuat di Four Southern River Tag, apalagi mengalahkan mereka bertiga secara bersamaan, waktu. Seperti yang mereka pikirkan, ketika penjahat emas dan penjahat perak menyaksikan adegan di mana penjahat tembaga terbunuh, mereka berdiri di sana dengan kaget ketika nyala api putih susu mulai keluar dari tubuh mereka. Ketiga pasang mata itu segera diwarnai dengan warna merah tua saat mereka bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan seperti mereka akan melahap seseorang. Kamu jalang, beraninya kamu membunuh saudara keempat kami. Kamu harus membayar dengan nyawamu sendiri. Salah satu preman perak menangis dengan getir saat dia menyerang Feng Tianwu. Ketika dia masih setengah jalan darinya, fenomena langit dan bumi di atas kepalanya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Siluet 6.000 naga bertanduk kuno dengan cepat menghilang dan berubah menjadi satu naga hitam kuno bersama dengan banyak naga bertanduk kuno. Saat pedang sempit muncul di tangannya,
fenomena langit dan bumi berubah lagi. Pada akhirnya, ada total satu siluet naga hitam kuno dan lebih dari 7.000 naga bertanduk kuno. Tahap transformasi Void tingkat keempat. Kedalaman martial monark tingkat keempat. Dua konsep transformasi Void tingkat ke-9. Pedang roh kelas 2, dan ini adalah penjahat perak yang lebih lemah. Namun, dengan kekuatan yang dia tunjukkan, itu jauh melampaui Feng Tianwu. Bab 1134, Darah Mendidih dengan Marah. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Suara mendesing, sinar pedang tersapu dari tangan Silvertag. Seiring dengan kekuatan yang bisa membelah gunung menjadi dua, itu memicu pedang tajam yang menusuk telinga saat menebas ke arah Feng Tianwu yang berdiri di kejauhan. Mati, tepat saat sinar pedang melesat ke bawah, sinar dingin keluar dari mata Silvertag saat dia berteriak keras pada saat yang sama. Seketika, banyak orang di kapal cepat memejamkan mata. Mereka merasa bahwa Feng Tianwu pasti akan mati dan mereka tidak tega melihatnya dibunuh. Namun, segera, mata mereka terbuka dengan cepat lagi karena mereka tidak mendengar pukulan berdarah dari pedang Silvertag sama sekali. Mereka sangat bingung. Ketika mereka membuka mata, apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang dalam kebingungan. Ya Tuhan, bukankah ini terlalu mengada-ada? Di bawah pengawasan orang banyak, sesosok ungu berdiri di depan Silvertag yang baru saja menyerang, dan salah satu tangannya menggenggam pedang roh kelas 2 yang jatuh dari tangan Silvertag. Pada saat yang sama, sinar pedang yang keluar dari pedang roh kelas 2 terpaksa ditarik kembali. Pada akhirnya, itu sepenuhnya mundur ke pedang roh dan tersebar. Bagaimana ini mungkin? Menatap pemuda berpakaian ungu yang baru saja mengambil pedang roh kelas 2 dengan tangan kosong, tidak membutuhkan usaha sedikit pun, penjahat perak benar-benar bingung. Sebenarnya, itu bukan hanya dia. Selain Feng Tianwu dan Xiong Quan, semua orang di kapal cepat, termasuk penjahat emas dan penjahat perak lainnya, semua menatapnya dengan mulut menganga. Berdiri dari jauh, Feng Tianwu menatap sosok ungu yang membelakanginya. Sebuah sinar melintas di mata musim gugurnya, cahaya yang selembut air. Setiap kali dia jatuh ke dalam keadaan kritis, dia pasti akan muncul. Dia merasa aman dan terlindungi selama dia ada di sana. Hati-hati, kakak ketiga. Segera, penjahat emas kembali sadar. Saat wajahnya menjadi gelap, tubuhnya melintas seperti embusan angin saat dia menyerang sosok ungu yang berdiri di depan Silvertag. Namun, apakah dia bisa melakukannya? Ledakan. Hampir pada saat penjahat emas bergerak, Duan Lingtian menjentikkan tangannya dan mematahkan pedang roh kelas 2 yang ada di tangan penjahat perak itu. Dengan tamparan tangannya, dia membanting ke depan menuju dada Silvertag. Kedalaman yang menyatu. Pada saat yang sama, garis energi 5 warna melonjak keluar dari tangan Duan Lingtian dan mendarat di tubuh Silvertag seperti menabrak daun kering, menghancurkan organ internalnya dan membuatnya terbang mundur. Penjahat perak dikirim terbang ke arah dari mana penjahat emas itu terbang. Untuk sesaat, dia ditangkap oleh penjahat emas yang ketakutan dengan cara yang menyedihkan. Kakak ketiga, penjahat emas melihat ke penjahat perak yang tidak lagi bernapas di lengannya saat dia berteriak keras dengan nada yang memekakkan telinga. Tepat pada saat ini, penjahat perak lainnya memekik kesakitan. Kematian saudara kembarnya menusuk jantungnya seperti pisau, meninggalkan dia dengan penderitaan yang menusuk. Ledakan, sama seperti penjahat perak yang dahinya mengeluarkan keringat dingin dan yang matanya merah kembali ke akal sehatnya. Energi asal meroket dari tubuhnya, berubah menjadi api putih susu yang diikuti oleh kedalaman dan konsep. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya terbang keluar dan berlari menuju Duan Lingtian dengan gesit seperti bola meriam yang ditembakkan. Suara mendesing, seperti saudara kembarnya, pedang yang dia gunakan adalah pedang roh kelas 2 juga. Saat ini, karena kematian saudara kembarnya, dia benar-benar kehilangan akal sehat dan alasan, tidak peduli apakah dia cukup kuat untuk membunuh Duan Lingtian atau tidak. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya, untuk membunuh pemuda berpakaian ungu ini dan membalaskan dendam adiknya. Kakak kedua, ketika penjahat emas kembali sadar dari kesedihannya, yang dia lihat hanyalah saudara laki-laki keduanya yang menyerbu ke arah pemuda berpakaian ungu. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi langsung pucat. Suara mendesing, tanpa ragu-ragu, penjahat emas terbang secepat mungkin dan meluncur ke arah saudara keduanya, mencoba menyelamatkannya. Ledakan, akhirnya, pedang di tangan Silvertag ditebang dan mendarat di Duan Lingtian.
Sebagai orang di tahap martial monark tingkat kelima, kekuatannya jauh lebih kuat daripada saudara kembarnya yang lebih muda. Ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia bisa mengeluarkan kekuatan dua naga hitam kuno. Desir, pedang yang berisi kekuatan dua naga hitam kuno menyerang bumi dengan menghancurkan. Saat itu, bahkan kerumunan di kapal cepat merasa seperti mereka bisa merasakan pedang tajam Qi yang menyerang ke arah mereka. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tentu saja, hanya segelintir orang di kapal cepat yang bisa melihat dengan jelas tindakan si penjahat perak. Feng Tianwu dan Xiong Quan masih bisa melihat mereka dengan jelas dengan sedikit kesulitan. Namun, menyaksikan wajah Duan Lingtian dengan serangan seperti itu dari penjahat perak, tetapi masih tidak bergerak untuk menghindar sama sekali, mereka tidak bisa menahan perasaan seperti hati mereka terangkat tinggi karena mereka dipenuhi dengan kecemasan yang menegangkan. Meskipun mereka telah melihat bagaimana Duan Lingtian dengan paksa memblokir serangan pemimpin organisasi pelahap emas terakhir kali, kekuatan yang dimiliki pemimpin itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dengan penjahat perak ini di depan mata mereka. Yang satu berada di bumi sementara yang lain berada di surga. Serangan The Silver Tag sebenarnya mengandung kekuatan dua naga hitam kuno demi ketakutan. D2 siluet naga hitam kuno. Secepat kilat, beberapa orang dengan penilaian tajam masih bisa melihat fenomena langit dan bumi yang muncul di atas kepala Silver Tag. Untuk sesaat, mata mereka menyipit saat keterkejutan memenuhi wajah mereka. Fiuh! Segera, Feng Tianwu dan Xiong Quan menghela nafas lega. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ketika pedang Silver Tag itu menebas dan hendak mengenai Duan Lingtian tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari tempat itu. Naga melonjak 9 surga, merasakan ci pedang tajam yang menyerang ke arahnya, Duan Lingtian segera melemparkan teknik bela dirinya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi naga surgawi yang gesit, dia menggoyangkan saat dia bergerak maju. Selain menghindar ke samping, dia juga membuat jalan memutar dan pergi ke belakang Silver Tag. Ledakan, telapak tangan lain mendorong ke depan dengan santai, mengambil nyawa Silver Tag bersamanya. Sekarang, 3 dari 4 preman Sungai Selatan sudah mati. Hanya penjahat emas yang tersisa sekarang. Siapa sebenarnya kamu? Penjahat emas, yang gagal menyelamatkan penjahat perak tepat waktu, tiba-tiba berhenti dan bertanya pada Duan Lingtian dengan ekspresi muram. Namun, jawaban Duan Lingtian datang dalam bentuk tindakan. Dengan jentikan lengannya, sebuah pedang muncul dari udara tipis di tangannya. Pedang yang memancarkan aura mengental darah itu tidak lain adalah pedang roh kuasa Royal Great miliknya. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan membunuhmu hari ini dan membalaskan dendam ketiga saudaraku. Karena Duan Lingtian mengabaikannya, wajah penjahat emas menjadi lebih buruk, dan sebuah pedang juga muncul di tangannya. Itu adalah pedang yang memiliki tarian ringan dan berputar di sekitarnya. Pedang roh kelas 1. Setelah melihat pedang di tangan penjahat emas, Duan Lingtian sedikit tercengang. Namun, dia tidak menganggapnya aneh. Tidak peduli apa, penjahat emas masih berada di tahap martial monark tingkat ke-6. Jika dia bahkan tidak memiliki senjata roh kelas 1, maka itu berarti dia terlalu tidak enak dilihat. Kamu ingin membalaskan dendam mereka. Mari kita lihat apakah kamu mampu atau tidak. Kali ini, Duan Lingtian akhirnya menjawab penjahat emas. Jika seseorang lebih memperhatikan, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa ada nada sensasi yang tidak biasa di kedalaman matanya. Bahkan sejak dia memiliki kekuatan ini, Duan Lingtian belum bertarung dengan bebas karena lawan yang dia temui di masa lalu semuanya lebih lemah dari dia. Saat ini, penjahat emas di depannya berada di tingkat ke-6 Martial Monarch Stage dan merupakan lawan terkuat yang pernah dia temui dalam hidupnya. Ketika sampai pada hal kekuatan, dia hampir tidak kalah dengannya. Jika dia tidak mengeluarkan potensi penuhnya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mengalahkan penjahat emas. Karena alasan inilah dia sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa memiliki tangan dan kakinya yang tidak terkekang dalam pertempuran ini. Saat dia memikirkan hal ini, darahnya di dalam tubuhnya mulai mendidih karena marah. Aku akan membuktikannya padamu segera. Dalam menghadapi provokasi Duan Lingtian, penjahat emas tidak memiliki rasa takut sama sekali. Jubah emas di tubuhnya mengepul, dan api putih susu yang meroket dari tubuhnya mulai berubah dengan cepat juga. Harapan mulai menyala di hati orang-orang di kapal cepat yang pada awalnya telah kehilangan semua optimisme setelah Duan Lingtian membunuh 2 penjahat perak satu demi satu. Harapan untuk bertahan hidup. Jika mereka hadir dengan harapan untuk bertahan hidup,
siapa yang tidak ingin bertahan? Sesaat, mereka mulai berdoa dalam hati, berharap pemuda misterius berbaju ungu ini dapat menyingkirkan penjahat emas dan menyelamatkan mereka dari krisis ini. Dia sebenarnya sekuat ini. Tidak heran dia berani menentang para tetua sekte Yin Yang. Orang tua yang semula duduk di dekat Duan Lingtian, lelaki tua yang sama yang telah dengan baik hati memperingatkan Duan Lingtian ketika mereka berada di tepi sungai Ruosui, sekarang melongo melihat sosok ungu melayang di langit yang jauh, yang berada di jalan buntu, dengan penjahat emas, mulutnya menganga lebar. Tuan muda, Siong Kuan memandang Duan Lingtian dengan sikap yang sedikit gelisah dengan telapak tangannya mengepal erat. Adapun Feng Tianwu, dia hanya berdiri diam di samping. Tatapannya pada Duan Lingtian selembut air. Embun beku di wajahnya yang cantik dan halus juga sedikit menghilang. Di bawah pengawasan yang lain, penjahat emas, yang telah membangun momentum yang solid hanya dalam sekejap mata, menghilang di depan mata mereka seolah-olah dia belum pernah ke sana sebelumnya. Ledakan, 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 ledakan. Namun, serangkaian ledakan berturut-turut dan hembusan angin topan yang menerjang ke arah mereka tampaknya membunyikan bel alarm sekarang, memperingatkan mereka bahwa penjahat emas belum menghilang. Dia begitu cepat sehingga mereka tidak dapat menangkap gerakannya dengan mata telanjang. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka menyadari bahwa sosok ungu lainnya juga telah menghilang tanpa jejak di depan mata mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, energi langit dan bumi mulai berputar di atas langit dan berkumpul menjadi bentuk organik terus-menerus. Fenomena langit dan bumi akan segera terbentuk. Jelas bahwa mata para penonton di sekitarnya dipenuhi dengan antisipasi. Astaga, astaga, satu demi satu, dua suara desisan pedang menghilang begitu mereka muncul hampir bersamaan dan tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Jepret, jepret, dua suara samar bergema. Bagian depan dan belakang kapal cepat telah diiris oleh sinar pedang yang sangat cepat. Untungnya, itu tidak merusak bagian penting dari kapal cepat. Jika tidak, akan sulit bagi kapal cepat untuk mempertahankan posisi melayangnya dan akan terjun ke sungai Ruosui, berubah menjadi abu. Di mata kerumunan yang waspada, sosok ungu dan emas muncul dari waktu ke waktu sebelum menghilang di depan pandangan mereka lagi. Mereka bergerak sangat cepat sehingga kerumunan itu benar-benar panik. Dia sebenarnya sangat cocok dalam kekuatan dengan penjahat emas. Jangan bilang kalau dia juga pembangkit tenaga tingkat 6 Martial Monarch Stage. Banyak orang benar-benar bingung. Segera, mereka mengangkat kepala mereka satu persatu dan melihat fenomena langit dan bumi yang berkumpul di langit. Fenomena langit dan bumi terbentuk secara terpisah, milik Duan Lingtian dan Gold Tag. Penjahat emas muncul lebih dulu. Ketika dia bergerak dan memobilisasi energi langit dan bumi, energi itu berkumpul menjadi total 2 siluet naga hitam kuno ditambah tambahan 5.000 naga bertanduk kuno. Dengan kata lain, ketika dia mengeluarkan potensi penuhnya, dia bisa mengeluarkan kekuatan 2 naga hitam kuno ditambah 5.000 naga bertanduk kuno. Dia berada di tingkat ke-6 Martial Monarch Stage, dan dia juga memiliki pedang roh kelas 1. Tidak memperhitungkan kedalaman yang telah dia pahami, dia sudah bisa melepaskan kekuatan 1 naga hitam kuno ditambah 5.000 naga bertanduk kuno. Ketika energi asal seniman bela diri tingkat ke-6 Martial Monarch Stage sepenuhnya dilepaskan, itu setara dengan kekuatan 8.000 naga bertanduk kuno. Pedang roh kelas 1 memberikan dorongan kekuatan sekitar 7.000 naga bertanduk kuno. Bab 1135, Jadilah Anjingku. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Selain itu, penjahat emas juga memahami 2 jenis kedalaman dan 1 konsep. Mereka adalah kedalaman tahap raja tingkat ke-6, kedalaman tahap raja tingkat pertama, dan konsep transformasi void tingkat ke-9. Yang pertama mirip dengan kekuatan 7.000 naga bertanduk kuno sedangkan yang terakhir mirip dengan masing-masing 2.000 dan 1.000 kekuatan naga bertanduk kuno. Bersama dengan energi asal dan senjata roh, penjahat emas dapat mengerahkan kekuatan 2 naga hitam kuno dan 5.000 naga bertanduk kuno dengan kekuatan penuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Siulan pedang bergema di kapal cepat. Siluet ungu dan emas yang berkedip membawa pertarungan di atas langit secara tidak sengaja. Kekuatannya lebih kuat daripada penjahat emas. Sebuah seruan terdengar pada saat itu. Orang-orang di kapal cepat menatap ke langit serempak dan menyadari fenomena langit dan bumi yang muncul kemudian.
Ada 2 siluet naga hitam kuno dan 6.000 siluet naga bertanduk kuno. Itulah kekuatan Duan Lingtian, pemuda berpakaian ungu yang terjerat dalam pertarungan sengit dengan penjahat emas saat ini. Kedalaman fus tingkat pertamanya mirip dengan kekuatan 2 naga hitam kuno. Energi asal tahap marsial monark tingkat kedua dengan kekuatan penuh mirip dengan kekuatan 3.000 naga bertanduk kuno. Dengan menggunakan pedang roh tingkat kerajaan semu sebagai dorongan, itu akan meningkatkannya menjadi kekuatan 6.000 naga bertanduk kuno. Meskipun kekuatannya lebih kuat daripada penjahat emas oleh 1.000 naga bertanduk kuno, dia tampaknya tidak berada di atas angin. Segera, banyak orang memperhatikan. The Gold Thug adalah pemimpin dari Four Southern River Preman, dan dia telah melalui setidaknya 10.000 pertarungan dalam hidupnya. Dia telah mencapai kesempurnaan dalam pengalaman dan teknik bertarungnya, beberapa orang yang lebih berpengalaman bergumam. Bahkan jika itu masalahnya, bukankah itu konyol? Bagaimana dia bisa mengabaikan celah kekuatan 1.000 naga bertanduk kuno? Banyak dari mereka tercengang. Bagi mereka, itu adalah sesuatu yang tak terduga. Tuan muda, sepertinya menahan kekuatan penuhnya. Xiong Quan bergumam pelan sambil melihat siluet yang saling berpotongan di depan matanya. Batu sentuh, Feng Tianwu berbicara dengan bibirnya yang indah yang merupakan kejadian langka, napasnya harum seperti bunga. Seperti yang dikatakan Feng Tianwu, Duan Lingtian memperlakukan penjahat emas sebagai batu ujiannya saat ini. Sejak memiliki kekuatan seperti itu, meskipun dia telah membunuh beberapa pembangkit tenaga marsial monark, kemampuan mereka sangat jauh dibandingkan dengan miliknya. Mereka tidak bertarung pada level yang sama seperti dia. Namun, kemampuan Gold Thug menjadi tantangan baginya hari itu. Secara alami, penjahat emas berhasil mengancamnya dalam keadaan Duan Lingtian tidak menggunakan kedalaman pedang. Sampai sekarang, Duan Lingtian hanya menggunakan Origin Energy, Fus Profundity dan kuasa Royal Great Spirit Sword di tangannya. Dia belum menggunakan kedalaman pedang tahap raja tingkat pertama. Namun, dia menyadari kekurangannya saat pertarungan berlangsung. The Gold Thug jauh lebih baik daripada dia dalam hal pengalaman dan teknik bertarung. Dia telah mengembangkan setiap keterampilan bela diri termasuk gerakan, pertempuran dan keterampilan bela diri defensif ke tingkat optimal mereka. Menurut spekulasi Duan Lingtian, 3 keterampilan bela diri Gold Thug harus berada di tingkat lanjutan peringkat surga. Kamu memiliki 1.000 kekuatan naga bertanduk kuno lebih banyak daripada aku dan pertarungannya seri, tidak berguna. Gold Thug mengejek setelah berpisah dari Duan Lingtian sekali lagi. Nada suaranya sarkastik dan penuh dengan penghinaan. Meskipun dia mengatakan itu, ada ketakutan yang dalam di matanya. Dia beruntung karena teknik dan pengalaman bertarung Duan Lingtian jauh di belakangnya. Kalau tidak, dia akan dikutuk berdasarkan celah kekuatan 1.000 naga bertanduk kuno. Ah! Benarkah? Segera, suara dingin datang ke telinga penjahat emas. Itu adalah suara Duan Lingtian. Saat penjahat emas berputar, dia melihat Duan Lingtian mengayunkan pedang roh kuasa Royal Great miliknya, bersiap untuk melakukan keterampilan pedang yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Apa yang terjadi? Begitu dia melihat Duan Lingtian mengangkat lengannya, penjahat emas merasakan hawa dingin yang naik dari bawah kakinya langsung ke kepalanya. Dia telah berada di sekitar area selatan Sungai Ruosui di mana dia mengadopsi naluri yang tajam. Nalurinya telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali, itulah sebabnya dia selalu mempercayai instingnya. Jadi, dia menahan diri barusan. Penjahat emas tampak mengerikan. Kilatan cahaya 9 naga. Duan Lingtian akhirnya pindah. Saat dia mengayunkan kuasa Royal Great Spirit Sword, 9 sinar pedang terbang merajalela di udara dan berubah menjadi 9 Divine Dragon yang tampak hidup. 18 sinar cahaya pamungkas ditembakkan dari mata 9 naga surgawi dan mendarat langsung di bagian tubuh penjahat emas yang rentan. Itu cukup untuk 18 sinar lampu pamungkas untuk mengenai bagian-bagian yang rentan di seluruh tubuh penjahat emas. Astaga, ekspresi penjahat emas berubah. Dia yakin bahwa Duan Lingtian tidak menunjukkan semua yang dia miliki sebelumnya. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia segera memutar Origin Energy di tubuhnya dan melakukan keterampilan bela diri defensifnya. Kilau pertahanan muncul di dalam tubuhnya dan menyelimuti seluruh keberadaannya di dalamnya. Selain itu, dia mengayunkan pedang di tangannya seperti angin bertiup ke arah 18 sinar cahaya pamungkas yang datang ke arahnya. Namun, dia tidak melakukan keterampilan bela diri gerakannya. Bukan karena dia menginginkannya, dia tidak punya waktu untuk itu.
Kecepatan 18 berkas cahaya pamungkas melebihi kecepatan menghindar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 18 sinar lampu pamungkas melesat ke Gold Tag seperti hujan yang turun. Meskipun penjahat emas berhasil memblokir 12 dari mereka, 6 sisanya tetap menembus tubuhnya. Secara alami, sinar cahaya pamungkas yang berhasil dia blokir mengarah ke titik-titik rentannya. Tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain membiarkan 6 sinar cahaya pamungkas yang tersisa mengenainya. Mereka mengincar kakinya, dan ada 3 lubang berdarah di masing-masing kakinya di detik berikutnya. Kakinya dipotong begitu saja, meskipun dia tidak akan kehilangan nyawanya karena serangan itu dan juga tidak akan mempengaruhi kemampuannya, dia takut. Bagaimana jika 18 pancaran cahaya pamungkas yang dilakukan Duan Lingtian kali berikutnya ditujukan ke bagian tubuhnya yang rentan? Akankah dia lolos dari kematian sekali lagi? Sangat perkasa, keterampilan pedang yang sangat kuat. Jadi, dia telah menahan diri. Aku hanya bertanya-tanya bagaimana mungkin pertarungan dengan penjahat emas menjadi seri ketika dia memiliki kekuatan 1000 naga bertanduk kuno lebih dari penjahat emas. Orang-orang di kapal cepat menunjukkan senyum bahagia di wajah mereka satu demi satu melihat kaki penjahat emas terputus secara tiba-tiba. Mereka tahu bahwa mereka telah menghindari peluru kali ini. Jadi, dia sebenarnya sangat kuat, lagi pula aku tidak perlu memperingatkannya di tepi sungai Ruosui sebelumnya. Lelaki tua yang berdiri di antara kerumunan itu menghela nafas. Tuan muda, Xiong Kuan menunjukkan senyum menawan di wajahnya. Feng Tianwu berdiri di sana dengan tenang sementara senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Tuan, saya akui bahwa saya tidak bisa melawan Anda, karena Anda tidak kehilangan apapun hari ini, mari kita akhiri ini sekarang. Bagaimana kalau saya memberi Anda semua kekayaan yang telah saya simpan selama ini? Penjahat emas, yang kakinya putus dan sepucat kain, ingin menyebutnya bahkan dengan Duan Lingtian. Tentu, menyebutnya bahkan hanya penyamaran. Dia ketakutan. Dia takut pada Duan Lingtian sekarang. Dia tahu jika pertarungan mereka berlanjut, bukan saja dia tidak akan bisa lari, dia bahkan akan mati oleh pedang Duan Lingtian. Bukankah keberuntunganmu menjadi milikku jika aku membunuhmu? Duan Lingtian tersenyum meremehkan dan berkata dengan sinis. Apapun yang ada di cincin tata ruang saya hanyalah 1/10 dari kekayaan yang saya miliki. Jika Anda membunuh saya, Anda akan kehilangan kekayaan besar dan kuat yang telah saya simpan di tempat lain. Mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, ekspresi Gold Tag tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang. Betulkah? Senyum di wajah Duan Lingtian semakin lebar. Ini pertama kalinya aku mendengar itu, bajak laut yang kejam akan menyimpan kekayaannya di tempat lain. Apakah karena kamu tidak memiliki cincin tata ruang yang cukup? Kurasa tidak. Duan Lingtian sedang mengamati penjahat emas sambil merasa bingung. Matanya yang cerah sepertinya mampu menembus jantung penjahat emas. Pada saat itu, penjahat emas tidak bisa lagi menjaga wajahnya tetap tenang karena dia terlihat mengerikan. Secara alami, dia tidak menyimpan kekayaannya di tempat lain. Dia memang menyimpan semua kekayaannya di cincin tata ruang yang dia miliki kemanapun dia pergi. Baginya, itu adalah tempat paling aman untuk menyimpan kekayaannya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda seperti itu akan ada di kapal cepat sehingga dia memiliki keyakinan penuh untuk merampok. Kemampuan pria itu sangat menekan sehingga dia tercekik. Selanjutnya, hidupnya ada di tangan pria itu sekarang. Apakah kamu ingin hidup? Saat penjahat emas merasa putus asa dan bertanya-tanya apakah dia harus bertarung dengan semua yang tersisa, sebuah suara jernih terdengar di telinganya. Kamu, apakah kamu bersedia melepaskanku? Hati penjahat emas tersentak ketika mendengar itu, dan dia memandang Duan Lingtian dengan harapan. Dia tahu bahwa pemuda berpakaian ungu di depan matanya inilah yang mengajukan pertanyaan. Semua orang takut akan kematian, termasuk dia. Mengapa dia ingin mati jika dia bisa hidup? Aku bisa membiarkanmu pergi. Duan Lingtian memperhatikan penjahat emas untuk sementara waktu dan mengangguk sambil berpikir. Terima kasih, terima kasih. Penjahat emas segera berterima kasih padanya. Dia mengungkapkan senyum di wajahnya, itu adalah senyum syukur yang datang dari melarikan diri dari kematian. Kamu bisa berterima kasih padaku setelah menyetujui persyaratanku. Duan Lingtian menyeringai jahat. Saat penjahat emas merasa merinding, dia cemas pada saat yang sama. Tentu saja, pasti ada syarat bagi Duan Lingtian untuk melepaskannya. Dia mengambil keputusan pada saat itu.
Tidak peduli kondisi apa yang Duan Lingtian sebutkan, dia akan melakukan apa saja untuk memuaskannya bahkan jika dia harus menyerahkan semua kekayaan yang dia jarah sepanjang hidupnya. Baginya, hidupnya adalah hal yang paling penting sementara tidak ada hal lain yang penting. Selama dia hidup, mengapa dia harus khawatir tentang membuat kekayaan kembali dengan kemampuan yang dia miliki? Itu tenang di kapal cepat. Percakapan antara Duan Lingtian dan penjahat emas terdengar sangat jelas oleh semua orang di kapal. Kebanyakan dari mereka mengalami perubahan ekspresi. Pemuda berpakaian ungu ini memiliki niat untuk membiarkan penjahat emas pergi. Bukankah itu melepaskan harimau kembali ke gunung? Secara alami, tidak ada yang berani mengatakan apapun meskipun banyak dari mereka ingin menghentikan pemuda berpakaian ungu itu. Mereka tidak punya hak untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan karena dia adalah satu-satunya alasan untuk kelangsungan hidup mereka. Tuan muda, Xiong Kuan memiliki keraguan tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak tahu apa yang Duan Lingtian coba lakukan. Feng Tianwu adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Ekspresinya tidak akan berubah bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. Dia memiliki keyakinan penuh pada Duan Lingtian. Kondisi apa itu? Penjahat emas menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Aku sudah menyiapkan 2 syarat untukmu, kamu hanya harus menyetujui 1, dan aku tidak akan membunuhmu. Duan Lingtian berhenti saat dia berbicara. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengucapkan kata demi kata. Syarat pertama adalah, jadilah anjingku.